mau mengubah kandang banteng. Jadi tadi itu keliru tikus, sebenarnya kandang gajah. Bung Gajah, Bung, kandang gajah. Siapa yang bisa melakukan? Mari kita cek, Bung. Kita tidak boleh ngomong itu dengan luapan ambisi, nafsu politik yang tidak ada ukuran-ukurannya. Ya Bung, salam lagi dari channel Anak Bangsa. Ini kita ingin mendiskusikan, Bung, satu peristiwa politik yang berhubungan dengan pidatonya. Siapa itu? Anak kecil itu, Sang Kaisang itu. Pidato, Bung. Pidato dengan gagah berani atau dengan penuh rasa minder barangkali. Dengan penuh rasa minder. Tapi sekarang ini yang namanya termul itu makin banyak karena Jokowi duitnya banyak, itu aja. Dia perlu kawan, perlu pendukung. Pendukung itu ada Rejo yang baru muncul. Rejo itu artinya makmur, Bung. Supaya Anda tahu, Rejo itu makmur. Ya makmurlah. Ya makmurlah. Kalau mendukung Jokowi. Kalau mendukung kelompok-kelompok yang sedang melakukan perjuangan menegakkan demokrasi yang enggak gablek duit, siapa yang dukung? Yaitu hanya mereka yang mempunyai pikiran-pikiran, yang memandang hidup tidak segalanya harus diukur dengan materi. Nah, macam gitu. Dan kembali kepada si anak kecil ini pidato mau membalikkan Jawa Tengah. Sudah banyak yang membahas ini, saya tahu. Tapi saya juga perlu merasa memandang dari perspektif yang lain. Mau mengubah Jawa Tengah itu menjadi kandang tikus, itu bukan kandang banteng, bukan tikus, kandang banteng. Bukan, kandang banteng enak aja. Dari dulu kandang banteng. Mau mengubah kandang banteng. Jadi tadi itu keliru tikus, sebenarnya kandang gajah. Bung Gajah, Bung, kandang gajah. Siapa yang bisa melakukan? Mari kita cek, Bung. Kita tidak boleh ngomong itu dengan luapan ambisi, nafsu politik yang tidak ada ukuran-ukurannya. Tempo hari itu Jawa Tengah itu sudah hujan, gambar-gambar PKS, tulisan-tulisan PKS, menjelang pilkada, udah ambisinya supaya PKS yang kecil itu bisa masuk Senayan. Tiba-tiba enggak tuh. Sudah ditulis PKS partainya Jokowi. Nah, ini pemilik partai yang sebenarnya. Pemilik partai yang dari dulu memilikinya sampai sekarang ini. Ini saya kira keliru melihat dirinya sendiri dan memandang partainya. Karena dia percaya kalau partai itu di tangan keluarga Jokowi maka dia akan besar. Wow, belum tentu. Gejala bahwa sekarang ini ada yang jadi menteri. Tapi itu kan melalui suatu pelacuran sikap politik. Tempo hari anti Prabowo dan tiba-tiba partai itu menjilat-jilat Prabowo. Itu kan merusak, Bung. Merusak nama-nama anak muda.
sangat merusak. Mereka sekarang mendapat posisi. Ya penting-penting, tapi pentingnya itu melalui suatu sikap politik, khususnya sikap politik kaum muda yang tidak memiliki sepotong pun idealisme. Karena mari kita cek, Bung. Mari kita cek. Di partai itu terdengar suara-suara menjijikkan. Karena itu suara kaum penjilat. Suara kaum penjilat. Bukan suara anak muda yang memiliki idealisme hidup. Anak muda mestinya berteriak, kami masih muda, kalau 10 tahun atau lebih tidak bisa masuk Senayan, itu bukan persoalan. Itu bukan persoalan. Itu karena kami masih lemah. Kami akan memperkuat diri sendiri, mengukuhkan idealisme, mengukuhkan ideologi sosial politiknya partai, dan ingin memberikan kiblat pada Republik Indonesia bahwa anak muda mempunyai cara sendiri mengendalikan dunia politik. Mestinya begitu. Tapi siapa? Siapa yang memiliki wawasan semacam itu? Dari situ tuh lahir, Bung, watak penjilat tulen. Jokowi itu nabi, Bung, nabi mbahmu, nabi. Kalau bukan watak yang udah koplak, ya udah mungkin lah menyebut Jokowi nabi. Ada yang menyebut anaknya wapres terbaik sepanjang masa. Itu semuanya, Bung, penjilatan. Semuanya itu bukan idealisme kaum muda. Bukan idealisme kaum muda. Semuanya itu watak menjilat, ambisi politik yang tidak didasarkan pada kalkulasi rasional. Lihat, tempo hari kalian sudah ambisius begitu masuk Senayan, tapi ternyata tidak. Dan sekarang Anda berada pada situasi macam itu. Dan tantangan Anda menantang Bung Hasto, taruhlah menantang PDIP. Tapi Bung Hasto tidak menjawab. Ya kalian bolehlah ngomong politik, ngomong pemilu, ngomong mau ini dan itu. Tapi Bung Hasto bilang, apa urusannya, pemilu masih lama. Pemilu itu masih lama. Dan yang diajarkan oleh Bung Hasto apa, Bung? Nah ini supaya Anda tahu. Dunia partai itu tidak sekedar tempat orang menghimpun suara. Dunia partai, dunia politik itu tempat kita merawat jiwa-jiwa masyarakat pendukung kita. Itu yang paling pokok. Itu yang paling pokok. Nggak usah ditanggepi. Jadi ya anak kecil jeber, enggak lah. Biar mau jeber kayak apa, anak kecil itu tidak punya makna penting untuk ditanggepi. Mari kita cek. Bagaimana bisa kalian menantang PDIP, tapi kalian juga menantang partai politik lain. Partai politik lain tidak akan tinggal diam. Memang kalian bisa meraup suara, hanya suaranya PDIP itu tidak akan mungkin. Kalian akan nyolong suaranya orang-orang lain, partai-partai lain, dan kalian akan dipentung dengan suara-suara politik. Kira-kira macam gitu. Jadi begini ya, anak kecil, kedudukanmu di situ tuh 2 hari terus jadi ketua. Itu tanda bahwa partai itu tidak punya harga diri. Anak yang baru 2 hari diangkat jadi ketua, emang dia pernah jadi ketua OSIS. Jadi ketua OSIS aja nggak layak. Dijadikan ketua partai. Partai yang begitu wujudnya.
Partai yang belajar menjadi tua. Anak-anak muda ini cara berpolitiknya itu cara berpolitiknya orang-orang tua. Bukan caranya anak muda. Nah, anak muda ini mestinya idealisme. Anak muda tidak pernah kehilangan waktu. Tidak pernah kehilangan waktu. Waktu masih panjang bagi kita dan perjuangan kita mewujudkan partai politik dalam kehidupan demokrasi yang paling demokrasi, sedemokrasi-demokrasinya. Macam gitu, nggak usah jilat. Yang jilat itu biarkan aja, itu orang tua-tua itu, Bu. Orang tua-tua. Yang ada di antaranya yang menggonggong-gonggong bahwa PDIP lemah setelah tanpa Jokowi, mbel telek bebek kalian, telek bebek. Jokowi makin lemah sekarang dan PDI makin steady. Dan PDI sekarang ini berada dalam posisi melawan seluruh kecenderungan kekuatan-kekuatan partai koalisi. Sendiri demi demokrasi. Memang berani loh. Nah, kira-kira macam gitu, Bung. Jadi anak kecil itu udah main kelereng, ya, main kelereng di luar. Jangan ikut-ikut di dunia yang bukan duniamu. Salam dari channel Anak Bangsa, Bung.